Nah, hari ini saya akan memberitakan atau membawakan kebenaran firman Tuhan. Anda bisa lihat di layar Anda. Nah, judulnya adalah pengharapan yang mulia. Our blessed hope. Katakan, aku mempunyai pengharapan yang mulia. Aku memiliki blessed hope. Ya. Nah, kalau Anda melihat keadaan dunia hari ini, iblis merasa menang. Iblis merasa lebih kuat. Ya. Juga demikian tadi kita mengalami masalah sedikit. Iblis juga merasa menang, ya. Satu hal tentang Tuhan dan juga satu hal tentang iblis dari waktu ke waktu. Anda harus tahu. Apakah saudara sadari bahwa iblis selalu di pihak yang kalah? Mulai dari kitab Kejadian kita lihat, iblis mengira dia sudah menang ketika ia menyerang Adam dan Hawa. Ketika dia menghasut mereka agar makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Iblis merasa menang. Tapi justru karena peristiwa itulah janji Mesias akan datang. Dan kalau kita lihat anak pertama mereka, Kain dan Habel, ya. Habel membawa persembahan yang ada darahnya. Tapi Kain membawa persembahan yang tidak ada darahnya. Dan Kain membunuh Habel. Iblis merasa menang lagi. Iblis merasa keturunan yang disebut keturunan itu adalah keturunan wanita itu adalah Habel. Ya. Dan pada akhirnya iblis mengira salib adalah hasil kemenangannya untuk mengakhiri Mesias juru selamat kita. Tapi malahan salib Kristus itu justru menjadi sarana Tuhan untuk menyelamatkan kita semua. Untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Menyucikan kita dari segala dosa kita. Dan saya ingin menegaskan kembali bahwa iblis selalu kalah. Ingat ya, catat itu, iblis selalu kalah. Nah, di masa anugerah sekarang ini, apa yang Tuhan kehendaki dari kita hari ini? Tuhan menghendaki kita menyadari bahwa kita sedang berada di akhir zaman. Dan apa yang sedang kita nantikan? Kita sedang menantikan Tuhan kita. Dan Tuhan kita adalah mempelai laki-laki kita juga. Dia akan datang kembali untuk membawa kita mempelai-mempelai perempuannya, yaitu gerejanya, bersama-sama dengan dia. Jadi yang pertama yang ingin saya katakan kepada saudara-saudara semua pada pagi hari ini, Tuhan sendiri yang akan datang untuk gerejanya. Dia akan datang di dalam pengangkatan di awan-awan bagi gerejanya. Lalu, setelah masa pengangkatan itu, terjadilah masa namanya kesusahan besar di bumi. Atau kita sebut tribulation, tribulasi. Selama berapa tahun? Selama 7 tahun. Nah, disitulah nanti di ujung masa tribulasi itu, Tuhan kita akan kembali, bukan untuk gerejanya, tapi dia kembali untuk Israel. Ya, nah, mari kita buka firman Tuhan. Kita mulai dari Perjanjian Baru tentunya di dalam Matius pasalnya yang 24. Sebentar. Ya, kita buka sama-sama. Kita mulai dari Matius pasal 24 ayat yang pertama. Anda bisa melihat teksnya. Nah, oke, saya akan bacakan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Elohim, lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Elohim. Murid-muridnya lalu menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Elohim itu. Ayat kedua, ia berkata kepada mereka, kamu melihatnya semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Dan apa yang dinubuatkan Yesus ini terjadi pada tahun 70 Masehi. Bangsa Romawi datang dan membakar semua bait suci dan meruntuhkan batu-batu itu. Ayat ketiga, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka,
katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Nah, ketika Anda membaca Matius pasal 24, Injil Matius pasal 24, yang merupakan perkataan yang sangat panjang dari Tuhan kita. Anda harus tahu, Matius pasal 24 ada ayat 51 banyaknya. Ya. Jika kedatangan kedua itu tidak penting, mengapa Yesus berbicara begitu sangat panjang tentang itu di Injil Matius pasal 24? Ya, ada 51 ayat di dalamnya. Seluruh pasal 24, Yesus berbicara tentang kedatangannya dan tanda-tanda sebelum dia datang. Nah, perhatikan. Injil Matius sesungguhnya ditulis untuk orang-orang Yahudi. Dan tentunya bagi kita, kalau kita belajar di sana, kita bisa memperoleh keuntungan dari situ. Tapi Injil Matius khusus ditulis untuk orang-orang Yahudi. Itu yang harus Anda cermati dulu, ya. Harus Anda garis bawahi. Nah, jadi ada 3 pertanyaan yang ditanyakan oleh murid-muridnya kepada Yesus. Ya. Pertama, bila manakah itu akan terjadi? Saya kasih tanda nomor 1, bila manakah itu akan terjadi? Apa yang dimaksud bila mana itu terjadi? Kita melihat di ayat sebelumnya, ya. Artinya kapan bait Elohim itu akan dihancurkan? Kapan semua batu di sini akan runtuh? Itu pertanyaan pertama. Ya. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah tanda kedatanganmu? Nah, Anda harus tahu, ketika murid bertanya seperti itu, ini bukan tentang pengangkatan, bukan tentang rapture. Mereka belum tahu tentang pengangkatan waktu itu. Jangan lupa, pengangkatan itu adalah suatu rahasia. Mereka waktu itu berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus di akhir masa tribulasi. Di akhir kesusahan Yakub selama 7 tahun. Ya, apakah tanda kedatanganmu? Itu yang kedua pertanyaannya. Dan yang ketiga, tanda kesudahan dunia. Nah, sekali lagi saya ingin memberitahukan kepada saudara-saudara semua, Matius pasal 24 bukan ditujukan untuk gereja. Hal ini dikatakan kepada orang-orang percaya Yahudi khususnya, yang akan hidup, catat ya, yang akan hidup di hari-hari terakhir setelah rapture. Jadi tanda-tanda kedatangannya yang kedua, jadi dalam pengangkatan Yesus datang untuk kita. Tapi kedatangan kedua, Yesus datang bersama kita. Jadi harus Anda bedakan. Ketika rapture, Yesus datang bersama untuk kita. Tapi ketika kedatangan kedua, Yesus datang bersama kita untuk Israel. Jadi Anda pasti mengerti apa bedanya untuk kita dan bersama kita. Ya, Yesus akan kembali untuk kita mempelai perempuannya. Tapi dia akan kembali bersama-sama dengan kita di akhir masa tribulasi, di akhir 7 tahun tribulasi itu, untuk Israel. Amin, saudara, ya. Dan dia datang waktu itu untuk Israel, ya. Kedatangan Yesus kedua, dia akan menginjak bumi. Nah, tapi ketika dia datang untuk gerejanya di akhir zaman gerejanya, karena gereja akan diangkat dari bumi, bumi tidak akan ada lagi gereja, ya. Kita tahu gereja bukanlah bangunannya, bukanlah gedungnya yang diangkat, tapi kita orang-orang percaya. Gereja adalah orang-orang percaya, baik itu orang-orang Yahudi atau orang-orang non-Yahudi yang menerima dan yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Nah, setelah Yesus duduk bersama-sama murid-muridnya di Bukit Zaitun melihat Yerusalem, Yesus berbicara tentang masa depan. Kita bisa melihat secara lahiriah, ia seorang anak tukang kayu. Tetapi ia berbicara sebelum semua itu terjadi. Dia tahu dia adalah Tuhan pencipta itu. Pada saat itu bait Elohim masih berdiri, saudara-saudara. Batu-batu bait Elohim itu masih berdiri di sana. Dan Yesus menubuatkan bahwa tidak ada satupun dibiarkan terletak di atas batu yang lainnya. Semuanya akan diruntuhkan. Nah, ketika Jenderal Titus dari Romawi masuk ke Yerusalem di tahun 70 Masehi itu, Jenderal Titus sudah berkata kepada para prajuritnya, kalian jangan hancurkan bait Elohim itu.
Tapi siapa yang terjadi kejadian itu tidak terjadi, ya. Mereka merobohkannya, para prajurit Romawi itu merobohkannya. Jadi yang terjadi adalah perkataan Yesus, bukan perkataan Jenderal Titus itu. Yesus berkata bahwa itu akan dihancurkan, dan itu pun terjadi. Jadi setelah dia berbicara di Bukit Zaitun tentang di Matius 24 itu, lalu dia berada di ruangan atas mengadakan the Lord's Supper, perjamuan Tuhan, seperti barusan kita adakan tadi, perjamuan Tuhan. Dan di ruangan atas itulah Yesus baru bicara untuk gereja. Nah, bayangkan dia berdiri di sana, dia tahu saat itu dia sebentar lagi akan disalibkan, dia tahu saat dia berbicara dia akan dikhianati, dalam waktu beberapa jam lagi dia akan menuju ke atas kayu salib. Dan Yesus melihat mereka, dan di ruangan atas itu Yesus berkata, di Yohanes 14 ayat 1, kita baca sama-sama nanti ya, ini. Yesus berkata sama murid-muridnya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Elohim, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, perhatikan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat aku berada. Ya, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, inilah tentang rapture. Inilah adalah tentang pengangkatan. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, Anda perhatikan, dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau Anda lihat di dalam bahasa Inggrisnya, di rumah Bapakku banyak mansion. Mansion itu tempat rumah yang besar. Yang menarik bagi saya pernah mendengarkan, secara kebetulan mendengarkan satu khotbah hamba Tuhan cukup terkenal, seorang perempuan yang mengatakan bahwa dia melihat penglihatan, katanya. Dia dibawa Tuhan ke surga. Lalu dia melihat ada rumah yang kecil, ada rumah yang sedang, ada rumah yang besar. Dan rumah yang kecil itu sekandang ayam, katanya. Nah, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, ini kenapa kok rumahnya kecil, itu rumahnya sedang, itu rumahnya besar? Oh ya, yang rumahnya kecil itu orangnya nggak setia. Dia orang Kristen tapi nggak setia, nggak taat, dan segala macam gitu ya. Ini tentang perbuatan baik. Ya. Jadi hati-hati dengan penglihatan, saudara-saudara. Kita harus uji dulu dengan firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan tidak pernah ngomong di rumah Bapakku ada rumah kecil, ada rumah sedang, ada rumah besar. Nggak ada, saudara-saudara. Yang ada tuh di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, itu bahasa Inggrisnya banyak mansion, many mansion. Anda tahu mansion itu rumah yang besar, ya. Jadi harus hati-hati kita ya. Jadi nggak ada rumah yang kecil-kecil itu, ya. Rumah yang besar. Apakah ada orang Kristen yang setia, ada orang Kristen yang tidak setia, separuh setia? Masalah setia itu susah juga ngukurnya. Ukurannya apa Anda setia? Standarnya apa untuk mengukur Anda setia atau enggak? Gitu ya. Ya. Jadi kembali lagi, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini untuk pertama kalinya Yesus menyingkapkan kepada murid-muridnya tentang rapture. Ketika ada di ruang atas. Sebenarnya rapture tidak lebih dari kita menerima warisan terakhir kita. Katakan, warisan terakhir. Anda dan saya memiliki warisan terakhir, yaitu apa? Tubuh yang baru. Tubuh yang mulia. Tubuh yang tidak dapat binasa lagi. Amin, saudara. Ya. Nah, ada orang yang percaya bahwa saat pengangkatan nanti, tidak semua orang percaya akan diangkat. Nah, mari kita diteguhkan dengan kasih karunia Tuhan yang mengajarkan kita untuk menantikan pengharapan yang mulia atau the blessed hope. Bukan menantikan kematian. Catat baik-baik, kita sebagai orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita bukan menanti-nantikan kematian di depan kita, tapi kita menanti-nantikan yang namanya the blessed hope atau pengharapan yang mulia.
Menantikan kematian bukanlah sikap yang alkitabiah. Seperti orang berkata, wah semua orang pasti matilah. Tahukah Anda bahwa pernyataan itu tidak alkitabiah? Itu bukan sikap perjanjian baru. Kita harus memandang ke atas, bukan memandang ke bawah. Dan pengangkatan bisa terjadi kapan saja. Mungkin nanti malam, mungkin besok, ya, mungkin sebentar lagi, ya. Dan di pasal terakhir Alkitab mengatakan, di pasal terakhir, maksudnya di pasal terakhir Wahyu, di kitab Wahyu, Alkitab mengatakan Yesus berkata 3 kali, sesungguhnya aku datang segera, sesungguhnya aku datang segera. Mari kita lihat kitab Wahyu pasal 22. Pasal yang terakhir di kitab Wahyu. Kita tahu kitab Wahyu terdiri dari 22 pasal, sama seperti alfabetnya Ibrani. Ibrani itu alfabetnya alef, mulai dari alef, bet, gimel, dalet sampai nanti taf, ya. Nah, Wahyu pasal 22 jumlahnya juga 22 alfabet Ibrani. Wahyu pasal 22 saya akan bawakan Anda di ayat yang ke-7. Sesungguhnya, coba dilihat ya, sesungguhnya aku datang segera. Saya garis bawahi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Sesungguhnya dalam teks bahasa Inggrisnya, berbahagialah orang-orang yang menyimpan atau yang memperhatikan nubuat kitab ini, ya. Kemudian kita baca di ayatnya yang 12. Dikatakan juga, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku dan membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ya, sesungguhnya aku datang segera, diulangi lagi. Kemudian di ayat yang ke-20, ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Ya, surely aku datang segera. Pasti. Jadi ada kepastian. Anda perhatikan ya, di dalam perjanjian lama, kelahiran Yesus sudah dinubuatkan, sudah digenapi. Kematian Yesus, kehidupan Yesus sudah digenapi. Kematian Yesus sudah digenapi. Kebangkitan Yesus sudah digenapi. Kenaikan Yesus sudah digenapi. Tinggal satu, kedatangannya. Ya, yes, aku datang segera. Surely, aku datang segera. Nah, sesuatu yang tidak dimengerti oleh orang-orang percaya juga. Ya, ketika Yesus berkata, aku datang segera. Kita lihat kata segera. Ya, itu tidak mengacu kepada waktu. Sekali lagi, kata segera tidak mengacu pada waktu. Karena kata yang dipakai di dalam bahasa Yunaninya adalah takus. Nah, takus artinya adalah ketika ia datang nanti, ia akan datang dengan tiba-tiba. Itu yang dimaksud dengan segera. Ya, sarjana teologi Vine berkata dengan cepat. Jadi di 1 Korintus 15 dikatakan akan terjadi dengan cepat sekejap mata. Ya, jadi ketika dia datang nanti, tiba-tiba kita akan ada di awan-awan menyongsong Yesus dengan tubuh yang baru. Anda akan menjadi sangat luar biasa saat itu. Amin, saudara. Ya, lebih dari pahlawan-pahlawan Marvel, saudara-saudara. Ya, Anda sudah lihat Shang-Chi ya, lebih daripada Shang-Chi, lebih daripada James Bond, ya kan? Lebih daripada pahlawan-pahlawan Marvel yang lainnya. Anda akan menerima tubuh yang baru, yang tidak dapat binasa lagi. Nah, disinilah 3 kali Yesus berkata, aku datang segera. Tidak mengacu kepada waktu, tapi datang dengan tiba-tiba. Dalam sekejap mata, Anda diubahkan. Hitungan per second detik. Ya, Anda diubah sekejap mata. Wow. Kita sudah tidak menanti-nantikannya, gitu. Kita sudah lama menanti-nantikannya. Nanti kita akan tiba-tiba, ya, kita akan menyongsong dia di awan-awan. Nah, di 1 Tesalonika dicatat tentang rapture juga secara rinci. Tapi saya mau terlebih dulu kita mau melihat Titus pasal 2 ayat 11. Kita buka Titus. Di pasal 2 ayat yang 11. Karena kasih karunia Elohim yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, artinya sudah datang, sudah appear, sudah muncul. Kemudian ayat ke-12, ia mendidik kita,
Ia itu adalah kasih karunia itu sendiri, yaitu pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ayat ke-13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Teks bahasa Indonesia mengatakan dengan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Di dalam teks bahasa Inggrisnya memakai kata blessed hope, pengharapan yang mulia. Ya, dengan menantikan penggenapan pengharapan yang mulia dan pernyataan kemuliaan Elohim yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi Anda bisa lihat bahwa kasih karunia juga akan mengajarkan kita untuk menantikan pengharapan yang mulia, the blessed hope, dan pernyataan kemuliaan Elohim yang maha besar dari juru selamat kita Yesus Kristus. Nah, inilah bagian dari ajaran kasih karunia untuk mengajar orang-orang menantikan pengharapan yang mulia. Nah, tapi orang yang hanya mengaku Kristen dan bukan orang Kristen yang punya hak waris, mereka tidak pernah diselamatkan, mereka tidak pernah diangkat nanti. Kita berbicara tentang orang-orang yang sudah lahir baru. Orang yang sudah lahir baru pasti akan diangkat. Lahir baru bukan ditentukan oleh seberapa kudusnya hidup Anda, seberapa taatnya Anda oleh perbuatan Anda. Lahir baru adalah ketika saudara mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Anda. Ketika ada pengajaran yang mengajarkan tidak semua orang yang lahir baru diangkat, itu sama dengan merampok diri Anda dari pengharapan yang mulia. Merampok kita dari the blessed hope. Ketika Anda melihat berita-berita, ya, Anda mungkin khawatir tentang apa yang terjadi di masa depan kita. Apa yang akan terjadi dengan keuangan kita? Apa yang akan terjadi dengan anak-anak kita, keluarga kita, ya? Dan mereka yang mengajarkan bahwa kita sedang mengalami masa kesusahan, mereka tidak mengerti bahwa 7 tahun masa kesusahan besar itu disebut hari Tuhan atau hari murka Tuhan. Karena ada pengajar yang mengatakan kita ini sudah ada di masa kesusahan, di tribulasi, ya. Jadi kata kesusahan besar atau tribulasi yang terjadi 7 tahun itu disebut hari Tuhan, hari murka Tuhan. Dan ayat firman Tuhan mengatakan bahwa kita diselamatkan dari murka Tuhan. Kita lihat di 1 Tesalonika 1 ayat 9. Ya, kita belajar sama-sama tentang our blessed hope. 1 Tesalonika 1 ayat 9 dulu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Elohim untuk melayani Elohim yang hidup dan yang benar. Ayat ke-10. Dan untuk apa? Untuk menantikan. Loh, sekali lagi, di Tesalonika juga ya diberitakan. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jadi ini hari Tuhan, hari murka Tuhan. Kita akan diselamatkan dari murka yang akan datang. Jadi 7 tahun masa tribulasi itu dikenal dengan hari murka Tuhan. Amin, saudara. Tuhan akan menghakimi mereka bukan berdasarkan perbuatan dulu, tapi berdasarkan apakah mereka percaya kepada Yesus atau enggak. Dan Tuhan akan menghakimi mereka yang melanggar hukum, mereka yang melanggar perjanjiannya. Mereka yang menentang Israel. Ya, dalam 7 tahun itu Tuhan akan mencurahkan murkanya. Dan kita di mana? Kita sudah diselamatkan dari murka itu. Kita akan diangkat dengan sekejap mata tadi itu. Ya, kita sudah rapture. Nah, kita diselamatkan dari murka yang akan datang. Ayat firman Tuhan mengatakan itu. Paulus menulis kepada orang percaya ketika Yesus datang dari surga nanti. Dia akan menyelamatkan orang-orang percaya dari murka yang akan datang. Ayat ini tidak berbicara tentang diselamatkan dari murka kekal dari lautan api, saudara-saudara. Ya, bukan. Ini bukan tentang diselamatkan dari neraka. Kita semua sudah diselamatkan. Namun kita akan diselamatkan dari murka yang akan datang, yaitu tribulasi itu. Ya, haleluya, puji Tuhan. Nah, di ayat selanjutnya, di ayat yang
1 Tesalonika pasal ke-5, kita lihat. Kita lihat 1 Tesalonika pasal 5. Karena Elohim, kembali lagi, diulangi lagi, karena Elohim tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Anda perhatikan ya, di sini bukan tentang, sekali lagi, bukan murka ditimpa murka, ini murka lautan api, bukan. Ya, ini murka tentang tribulasi. Anda tidak akan ditetapkan untuk ditimpa murka, untuk masuk di dalam masa kesusahan besar. Dan sekali lagi ini ditulis kepada orang percaya, orang Kristen, ya, bukan tentang keselamatan kekal, ya. Ini berbicara tentang keselamatan dari tubuh kita yang baru nanti, ya. Roma pasal 8 mengatakan penebusan tubuh kita. Pengharapan yang mulia adalah memiliki tubuh yang baru. The blessed hope itu seperti itu, ya. Kita tidak perlu lagi memaintain tubuh kita. Tubuh kita ini sebenarnya adalah tubuh yang menghalangi kita. Ya, kita nggak perlu memaintain tubuh kita lagi, kita nggak perlu detok lagi, kita nggak perlu titok lah, tok lainnya lah, ya kan? Kita nggak perlu untuk memperhatikan, oh harus minum vitamin lagi lah, kita harus memperhatikan pola hidup kita. Kita akan dikenangkan tubuh yang baru. Dan dalam kitab yang sama, ini dulu, saya akan bacakan ini. Ya. Karena Elohim tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan. Yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Nah, Anda perhatikan, kita yang sudah mati untuk kita, maksudnya Yesus Kristus yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, di dalam teks bahasa Inggrisnya itu wake, entah kita bangun, entah itu artinya ini adalah entah kita yang hidup, entah kita yang tidur, ini yang sudah meninggalkan kita, orang-orang yang kita kasih yang sudah meninggal, yang meninggalkan kita. Di dalam perjanjian baru, ya, mati di dalam Kristus itu, meninggal di dalam Kristus itu dikatakan asleep, tidur, tertidur, hanya tertidur. Kita lihat nanti di 1 Tesalonika 4 ayat 13, ya. Jadi maksudnya ayat 10 tadi itu, ya, supaya entah kita berjaga-jaga, ini yang kita yang masih hidup maksudnya, gitu ya. Entah kita tidur ini ya yang mereka yang sudah meninggalkan kita, orang percaya yang sudah mati, gitu loh ya. Bahasanya itu tidur, kita akan hidup bersama-sama dengan Dia. Amin, saudara. Nah, di kitab yang sama, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 dikatakan, selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Nah, dikatakan asleep, tertidur. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Nah, saya percaya pengharapan di sini adalah pengharapan the blessed hope, pengharapan yang mulia. Supaya kamu jangan berduka cita kalau ada orang-orang yang kita kasih meninggal, itu hanya tertidur, saudara-saudara. Paulus mengatakan seperti itu, ya. Mereka hanya tertidur. Kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Nah, pengharapan di sini adalah merujuk pada pengharapan apa? Pengharapan yang mulia, yaitu the blessed hope. Hanya orang-orang percayalah yang mempunyai pengharapan yang mulia itu. Hanya orang-orang percayalah yang nanti memiliki tubuh yang mulia, ya. Jadi tertidur adalah istilah yang digunakan untuk orang percaya. Kita tidak mati karena Yesus telah mengalahkan maut. Alkitab juga berkata sengat maut sudah hilang, sudah lenyap, sementara orang-orang percaya menunggu Yesus datang. Bagi mereka yang sudah meninggal disebut tertidur. Jadi apa yang terjadi dengan orang percaya di Tesalonika? Anda kalau tahu orang-orang percaya di Tesalonika, Paulus melayani di sana selama 3 minggu. Hanya 3 minggu. Tapi selama 3 minggu itu, Paulus mengajari mereka tentang rapture. Renungkan baik-baik ini. 3 minggu Paulus mengajarkan tentang rapture. Saya hanya berapa jam nanti? Mungkin 1 jam lebih ya. Tapi setelah Paulus pergi, beberapa dari mereka meninggal. Orang-orang yang mereka kasihi meninggal. Jadi mereka berpikir, tuh, apa yang terjadi pada mereka? Lalu Paulus menulislah 1 Tesalonika 4 ayat 13 itu. Ya. Lalu yang ke-14 kita lihat.
Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal, ya, yang tertidur tadi itu dalam Yesus akan dikumpulkan Elohim bersama-sama dengan Dia. Lalu Yesus berkata di ayat selanjutnya, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Demikian juga saya hari ini. Saya katakan kepada Anda semua NCC people dengan firman Tuhan. Jadi apapun tentang rapture, itu bukan halusinasi. Itu bukan imajinasi semata. Tapi itu adalah firman Tuhan. Saya katakan lagi, ini adalah firman Tuhan. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah tertidur. Haleluya. Ya, ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Elohim berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan terlebih dahulu bangkit. Tuhan sendiri akan turun dari surga. Ia tidak memerintahkan malaikat-malaikatnya, Gabriel, Michael, kamu turun, bawa mempelaiku ke sini. No, Tuhan sendiri yang datang turun dari surga, menjemput kita semua di awan-awan. Dia sendiri juga yang memikul kelemahan kita. Dia sendiri yang menanggung sakit penyakit kita. Dia sendiri yang naik ke atas kayu salib menjadi dosa karena kita. Maka kata Tuhan sendiri akan turun dari surga ini. Kiranya kita simpan di dalam hati kita sendiri. Ya, nanti Tuhan sendiri yang akan menjemput kita. Kita akan bertemu muka dengan Tuhan kita. Kemudian di ayat selanjutnya, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ayat 18, karena itu hiburkanlah seorang yang akan lain dengan perkataan-perkataan ini. Luar biasa. Ya. Jadi kabar atau pengajaran rapture sesungguhnya itu adalah penghiburan. Bukan semangat. Pengajaran rapture itu menimbulkan ketakutan. Ya. Kalau Anda mendengarkan satu khotbah tentang rapture kemudian timbul ketakutan, itu bukan dari Alkitabiah, saudara-saudara, ya. Itu bukan dari firman Tuhan. Itu firman Tuhan yang lainnya, Tuhan, ya. Jadi pengangkatan adalah dia datang, dunia bahkan tidak akan tahu nanti. Karena itu akan terjadi sekejap mata. Kita orang percaya yang hanya mendengar suara Tuhan. Dunia tidak akan mendengarnya. Ya, yang tahu hanyalah kita. Kita semua akan menghilang. Nah, sebab itulah dunia mengatakan bahwa ada UFO, ada UFO. Ya, mereka membuat film UFO. Ya, berapa banyak orang yang cerdas percaya ada UFO, tapi tidak percaya ada Tuhan. Karena percaya ada Tuhan dan percaya Yesus itu membutuhkan iman. Dan iblis akan membuat segala macam penampakan di langit. Dan Yesus sudah berbicara tentang tanda-tanda yang akan ada di langit untuk menyesatkan orang-orang. Nah, jadi rapture akan terjadi sangat cepat. Sehingga hanya mereka yang diselamatkan yang akan bersama-sama dengan Yesus. Ibaratnya sebuah magnet, saudara-saudara, yang sangat besar. Saat magnet itu melewati benda-benda seperti karet, plastik, kertas, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi saat melewati penjepit kertas, paperclip, ya, Anda tahu paperclip, maka paperclip itu akan terangkat. Itulah orang-orang yang diselamatkan nanti ketika rapture. Magnet itu akan lewat, semua paperclip itu akan sekejap mata akan terangkat. Ya, nah mungkin saudara adalah paperclip yang kecil, saudara mungkin paperclip yang sedang, saudara mungkin paperclip yang besar. Mungkin Anda paperclip warna hijau, biru, kuning, ya kan, dan macam-macam lah. Itu nggak masalah, ya. Selama Anda adalah paperclip, selama Anda orang percaya, jangan jadi yang imitasi dari plastik, maka tidak akan terangkat. Jadi hanya orang yang percaya, hanya orang yang lahir baru yang akan terangkat. Begitu magnet besar itu mendatangi kita nanti, kita semua akan terangkat seperti paperclip itu. Wah, luar biasa, ya. Di pasal 4 ini dikatakan hanya mereka yang hidup
yang masih tinggal. Di pasal 4 tidak dikatakan gini, sesudah itu kita yang taat, kita yang setia akan diangkat. Enggak, syaratnya terangkat cuma kita yang hidup dan yang masih tinggal. Ya, tidak ada syaratnya. Ya, tidak dikatakan mereka yang sangat setia, mereka yang sangat taat, mereka yang sangat gini, ya, enggak seperti itu. Biasanya ajaran seperti itu lahir dari kesombongan. Dan mereka merasa lebih baik, mereka merasa lebih setia, mereka merasa lebih kudus, ya. Dan biasanya mereka justru mengutip perumpamaan 10 gadis yang ada di Matius 25. Anda tahu kan perumpamaan 10 gadis itu, gadis bodoh dan gadis bijaksana, ya. Anda tahu, Matius 25 itu setelah Matius 24. Matius 24 itu adalah apa yang baru kita pelajari tadi, yaitu tentang orang-orang Yahudi. Nah, 10 gadis itu adalah pendamping mempelai, bukan mempelai perempuan. 10 gadis itu mendampingi mempelai perempuan sesungguhnya. Nah, nanti saya akan perhatikan, saya akan tunjukkan apa maksudnya. Tapi perhatikan, mempelai perempuan tidak ada di sana. Mempelai perempuan itu sudah ada di dalam ruangan dalamnya. Sudah diangkat. Nah, 10 gadis perempuan itu mempelai perempuan itu adalah orang Yahudi, saudara-saudara. Ya, dia datang kembali nanti untuk orang-orang Yahudi nanti. Nah, itu nanti khotbah yang lainnya ya, saudara-saudara. Mari kita buka 1 Korintus 15 ayat 51. Kita lihat, sesungguhnya rapture itu adalah suatu rahasia. Kita lihat ya. 1 Korintus 15 ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Katakan rahasia. Ya. Jadi pengangkatan atau rapture adalah suatu rahasia. Apa maksudnya rahasia di sini? Artinya Anda tidak bisa menemukan di perjanjian lama. Meskipun di perjanjian lama ada pengangkatan. Henok diangkat secara jasmani. Elia juga diangkat secara jasmani. Jadi pengangkatan juga terjadi di perjanjian lama. Tetapi sekarang akan menjadi pengangkatan gereja secara luas. Dan ketika nanti gereja diangkat, Anda tahu siapa yang menginjili dunia selama 7 tahun? 144.000 orang Yahudi. Akan ada 144.000 penginjil Yahudi yang akan memberitakan Injil kerajaan. Nah, kita lihat di 1 Korintus 15 ayat 51, kita baca lagi. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Perhatikan kata semuanya. Kita semuanya akan diubah. Anda tahu kenapa saya menggarisi kata semuanya? Kita sedang ada di Korintus. Mengapa kita harus cermati ini? Ya, kita harus perhatikan ini. Di kitab Korintus, Anda tahu bahwa orang-orang Kristen di sana disebut bayi di dalam Kristus oleh Paulus. Jadi semuanya artinya termasuk mereka orang-orang Kristen di Korintus juga akan diangkat dalam sekejap mata. Karena di sana juga ada orang-orang Kristen yang berselisih di pengadilan di Korintus itu. Ya, dan beberapa dari mereka pergi ke tempat pelacuran juga. Paulus menegur mereka seperti layaknya seorang ayah kepada anaknya. Paulus menegur mereka, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus, tubuh Kristus? Akankah kau ambil anggota Kristus untuk menyerahkan kepada percabulan? Ya, tapi kita semuanya akan diubah. Ya, kita semuanya akan diubah. Demikian juga orang-orang Korintus waktu itu. Kemudian ayat 52 kita lihat. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubahkan. Kita semua akan diubahkan dengan tubuh yang tidak dapat binasa. Kemudian ayat 33, karena yang dapat binasa ini harus mengenangkan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenangkan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenangkan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenangkan yang tidak dapat mati, maka genaplah, coba baca, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangannya. Haleluya. Anda nanti tidak dapat jadi tua lagi. Anda tidak dapat terkena sakit penyakit lagi. Tidak ada lagi keriput.
tidak ada lagi jerawat, tidak ada lagi kerutan, tidak ada lagi rambut rontok, tidak ada lagi gigi yang rontok juga, ya. Tidak ada lagi yang boyok ini sakit-sakitan, tidak ada lagi, karena kita semua akan mengenangkan tubuh yang baru, ya, yang tidak dapat binasa. Amin, saudara, ya. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ayat 55. Hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ayat 56, kita baca. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ayat 57, tetapi syukur kepada Elohim yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Jadi kemenangan kita itu adalah pemberian, saudara-saudara. Bukan upaya kita, bukan usaha kita. Sehingga kita dapat bersyukur kepada Elohim setiap hari yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Tuhan kita. Ya, di sini konteksnya kemenangan itu apa? Konteksnya adalah dosa dan maut. Dia telah mati dan telah memberikan kepada kemenangan terhadap apa? Bukan hanya terhadap dosa, tapi juga terhadap maut. Ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Biarlah firman Tuhan hari ini membuat Anda berdiri teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mengapa dikatakan karena itu? Dikatakan karena itu, saudaraku yang kekasih. Dikatakan karena itu. Karena apa? Karena pengangkatan itu. Ya, yang adalah suatu rahasia yang baru saja terungkap di ayat 51. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jadi jika gembala Anda, pastor Anda, memberitakan tentang pengangkatan rapture, maka jemaat Tuhan akan didorong lebih giat dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Karena waktunya sudah singkat. Amin. Ya. Bukan seperti pandangan orang yang mengatakan kalau kita memberikan tentang rapture atau tentang pengangkatan atau pengharapan yang mulia tadi itu, the blessed hope, maka orang akan berkata, ya sudah, sebentar lagi kan datang. Ya udah, gak usah kerja. Ya udah, gak usah belajar. Oh, Yesus sudah datang, nanti akan datang. Ya sudah, gak usah nikah. Bukan itu, saudara, ya. Ini pengajaran tentang the blessed hope. Itu akan membuat kita giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, bukan tambah males, ya kan? Anda mengerti maksud saya? Ya, bukan tambah males. Justru kalau kita baru membaca sebuah kebenaran dari firman Tuhan ini, ketika pengangkatan diajarkan, rahasia ini dibukakan, maka kita bisa berdiri teguh. Kita mempunyai kekuatan untuk berdiri teguh. Kita nggak akan goyah iman kita. Dan kita selalu giat, selalu dalam pekerjaan Tuhan. Makanya itu, jangan pernah menghapus the blessed hope dari pandangan umat Tuhan. Jadi setiap kali Paulus mengajarkan pengangkatan, selalu diberitahukan sesuatu yang praktis. Berdirilah teguh dalam Tuhan, jangan goyah. Jadi ada kuasa untuk berdiri dalam Tuhan. Ada kuasa berdiri dengan teguh. Jika ada yang enggan mengajarkan rapture, sama dengan merampok the blessed hope jemaat Tuhan. Karena bagian terakhir dari pengajaran kasih karunia tadi itu, kita menantikan pengharapan yang mulia yang kita baca tadi di Titus pasal 2 ayat 13, kita menantikan. Kita sambil menantikan pengharapan yang mulia. Ya. Jadi bagian terakhir dari pengajaran kasih karunia itu adalah apa? Menantikan pengharapan yang mulia. Yang saya mau katakan adalah apa? Kalau gereja tidak mengajarkan rapture, maka gereja merampok jemaat Tuhan dari pengharapan yang mulia itu. Tapi kalau gereja mengajarkan rapture, maka jemaat memiliki pengharapan yang mulia. Dan pengharapan itulah yang memurnikan pengharapan-pengharapan kita yang lainnya. Anda mengerti maksud saya, ya? Mengajarkan tentang pengharapan yang mulia atau the blessed hope tidak akan menghasilkan orang-orang yang malas. Sebaliknya akan menghasilkan orang-orang yang giat dalam pekerjaan Tuhan. Orang-orang yang rajin untuk berbuat baik menjelang hari Tuhan yang semakin dekat ini. Ya. Dan di Ibrani dikatakan,
Janganlah kita menjauhkan diri. Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat. Katakan, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Anda bisa lihat ya, kita bisa lihat mempelai laki-laki akan datang untuk mempelai perempuannya, dan kita semakin giat. Pasal terakhir untuk penutup juga. Nah, ini menarik. Buat saya ini menarik. Ini adalah pewahyuan yang saya dapat. Wahyu pasal 22 kita buka, Wahyu pasal 22 ayat yang ke-16. Kita buka sama-sama. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud. Dia adalah tunas, artinya dia adalah Tuhan 100%. Yaitu keturunan Daud. Keturunan Daud berbicara dia adalah manusia yang 100%. Dia adalah tunas Daud, dia juga keturunan Daud. Dan dikatakan bintang timur yang gilang gemilang. Bahasa Inggrisnya the bright and the morning star. Dia adalah the bright, the morning star. Dia adalah the morning star, bintang timur yang gilang gemilang. Untuk gereja, Yesus adalah the morning star. Tapi di pasal terakhir perjanjian lama, Anda lihat di Maleakhi pasal 4 ayat 2, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran, the sun, ya, the sun of righteousness, dengan kesembuhan pada sayapnya. Bagi gereja dia adalah the morning star. Tapi bagi orang Israel, dia adalah the sun, dia adalah surya, dia adalah matahari. Pertanyaan saya, mana yang lebih dulu terbit ketika pagi hari? The morning star atau the sun? Bintang timur atau matahari? Anda harus tahu, bintang timur yang gilang gemilang atau the morning star terbit pagi sekali jam 4, kira-kira jam 4 atau jam 5 pagi. Anda sudah melihatnya. Ya, dan Yesus berkata, aku adalah bintang timur yang gilang gemilang. Untuk gereja, dia adalah bintang timur. Dia yang muncul duluan. Untuk gereja, dia yang akan datang duluan. Dia yang akan mengangkat gereja duluan. Tapi, untuk orang Israel, dia adalah matahari. Dia adalah surya, kebenaran. Dia akan muncul selanjutnya. Oleh sebab itu, rapture akan terjadi untuk gereja dulu. Baru nanti Tuhan Yesus datang untuk Israel. Ketika Yesus berkata, aku adalah bintang timur yang gilang gemilang. Dia adalah bintang timur. Ketika dunia gelap, maka dia akan datang. Anda tidak akan masuk di dalam murka Allah. Ya, ada murka Elohim. Nah, bukankah dunia ini semakin gelap, saudara-saudara? Ketika Anda melihat dunia ini semakin gelap, maka bintang timur itu akan segera akan datang. Dengan kata lain, dia datang ke gereja dulu. Kemudian ketika matahari terbit, dia datang untuk Israel. Jadi bagi Israel, Yesus datang sebagai matahari. Amin, saudara? Ya, ayat ke-17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, come. Dan barang siapa mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Sama seperti Ribka. Ya, akhirnya hamba yang tidak disebutkan namanya itu yang diutus oleh Abraham untuk mengambil Ribka sebagai mempelai perempuannya Ishak waktu itu, membawanya melalui padang gurun untuk bertemu dengan Ishak. Siang dan malam melalui padang gurun. Kita ini siang dan malam sedang melalui padang gurun, saudara-saudara, ya, mempelai perempuan gitu. Nah, setiap malam di perapian hamba itu menceritakan banyak tentang Ishak. Oleh sebab itu gereja Tuhan harus siang dan malam harus mendengar tentang cerita tentang Yesus. Ya, Ishak itu gambaran Yesus. Nah, begitu juga Roh Kudus memimpin kita di bumi ini, di padang gurun ini. Dan kita mengasihi dia yang belum pernah kita lihat, yaitu Yesus Kristus, mempelai kita. Dia yang akan menikah dengan kita, karena dia yang lebih dulu mengasihi kita. Nah, sekarang kita sudah menikah dengan dia, tapi pesta pernikahan itu belum dilakukan. Nah, nanti ketika kita rapture, kita bertemu muka dengan Yesus, maka ada pesta
pernikahan anak domba Allah. Ya, pesta pernikahan di awan-awan. Mempelai laki-laki akan membuat kita terpesona, dan Tuhan sedang menunggu itu. 3 kali Tuhan berkata, aku datang segera, aku datang segera. Itu menunjukkan bahwa dia rindu berjumpa dengan kita. Ya, dan kita akan berjumpa dengan dia. Apakah Anda rindu berjumpa dengan dia? Amin, saudara. Saya percaya NCC People semuanya rindu berjumpa dengan mempelai pria kita. Kita tidak berusaha untuk mengisi kepala kita dengan doktrin-doktrin gereja. Tapi hati kita perlu penuh dengan gairah, penuh dengan kasih untuk Tuhan kita. Karena dia lebih dulu mengasihi kita. Ya, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Anda berkata, marilah Tuhan Yesus segera datanglah. Dia adalah akhir dari semua penderitaan kita. Bagi kita semuanya, bagi anak-anak kita, sudah tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi rasa sakit. Untuk berapa lama? Untuk selama-lamanya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi, jadi jauh sebelum kita mengenal Yesus, dia sudah mengasihi kita. Dia sudah mati untuk dosa-dosa kita ketika kita berdosa. Dan pada hari ketiga, Elohim membangkitkan dia dari kematian. Bukan hanya karena dosa, tapi juga karena kematian. Hal yang dibenci oleh Tuhan. Yesus telah mengalahkan maut dan bangkit dari kematian. Dan sekarang satu-satunya yang kita tunggu sebagai orang percaya adalah warisan tubuh yang mulia. The blessed hope, pengharapan yang mulia itu. Yang satu-satunya kita nanti-nantikan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati dengan the blessed hope ini. Untuk Anda semua. Mari kita berdoa. Saya tutup dengan berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan. Pengharapan yang besar, pengharapan yang mulia. Di situ adalah ada warisan yang terakhir yang kau berikan kepada kami semua. Yaitu tubuh yang baru, tubuh yang mulia. Terima kasih Tuhan. Jauh sebelum kami mengenal Engkau ya Tuhan. Engkau sudah mengasihi kami. Engkau telah mengutus anakmu yang tunggal yang kau kasihi. Untuk mati bagi kami. Untuk menebus dosa-dosa kami. Dan Yesus adalah akhir dari semua penderitaan kami. Yesus adalah akhir dari semua kesedihan kami. Yesus adalah pengharapan yang mulia itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Datanglah segera. Mari Yesus, datanglah segera. Haleluya. Amin.